Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM O1A1240032 dari kelas D. Saya akan mempresentasikan materi tentang kestabilan obat cetirizine dengan mata kuliah Farmasi Fisika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Renat Haji Ahmad Saini MSI. Baik, langsung saja. Obat cetirizine ini adalah antihistamin generasi kedua yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti rinitis alergi dan urtikaria. Nama obatnya itu cetirizine, golongannya antihistamin dan non-sedatif. Sediaannya ada tablet, sirup, drop oral. Indikasinya alergi atau rinitis, alergi urtikaria. Kategori kehamilannya itu yaitu kategori B atau aman relatif, tapi harus tetap dikonsultasi ke dokter. Efek sampingnya itu kantuk ringan, mulut kering, sakit kepala. Dosis untuk orang dewasa 10 mg sekali sehari. Anak umur 6-12 tahun 5-10 mg per hari. Anak 2-6 tahun 2,5 mg per hari. Kemudian di sini ada rumus struktur obat cetirizine dengan rumus molekul C21H25ClN2O3 memiliki gugus asam karboksilat. Di sini ada min COH dengan memiliki gugus ether atau mengandung ikatan ether. Piperasin, aromatik atau benzena, dan klorofenil. Di sini ada kestabilan obat. Jadi, kestabilan obat itu adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya saat dibuat, atau identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Yang pertama itu ada stabilitas kimia. Stabilitas kimia ini obat cetirizine cukup stabil secara kimiawi dalam bentuk garamnya, yaitu cetirizine dihidrokloride, stabil pada pH netral hingga sedikit asam atau sekitar pH 4-6. Kemudian dalam kondisi ekstrim atau pH sangat rendah atau tinggi, cetirizine bisa mengalami degradasi. Kemudian yang kedua ada stabilitas terhadap suhu dan cahaya. Cetirizine ini relatif stabil terhadap suhu ruang jika disimpan dengan benar. Harus disimpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari cahaya langsung. Karena paparan cahaya UV ini bisa memicu degradasi senyawa. Panas berlebih atau penyimpanan pada suhu tinggi dapat mempercepat reaksi degradasi. Kemudian yang ketiga itu ada stabilitas dalam sediaan. Ada 3 yaitu tablet, sirup, kapsul. Tablet umumnya memiliki stabilitas tinggi jika dikemas dengan pelindung kelembaban dari cahaya. Sirup lebih rentan terhadap degradasi karena bentuk cair lebih mudah terpapar kondisi lingkungan. Pengawet biasanya ditambahkan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian kapsul atau bentuk kelambat juga dirancang agar cetirizine tetap stabil selama penyimpanan dan pelepasan obat di tubuh. Kemudian ada keempat, yaitu interaksi dengan eksipien. Formulasi dengan eksipien yang tidak kompatibel dapat mempengaruhi kestabilan, misalnya kehadiran zat pengoksidasi atau perubahan kelembaban dapat mempercepat degradasi cetirizine.
Kelima, waktu simpan. Umumnya itu memiliki waktu simpan 2-3 tahun, tergantung bentuk sediaan dan kondisi penyimpanannya. Jadi stabilitas jangka panjang ditentukan melalui uji stabilitas. Kemudian tujuan uji obat cetirizine ini memastikan bahwa tablet cetirizine ini generik memiliki profil disolusi yang serupa dengan tablet cetirizine bermerek atau paten. Bioequivalensi ini merupakan syarat penting dalam proses registrasi obat generik di banyak negara. Jadi uji disolusi bertujuan itu untuk membandingkan kecepatan dan jumlah cetirizine yang larut dari tablet generik dengan tablet bermerek atau paten di dalam media yang menyerupai saluran pencernaan. Ini penting karena kelarutan obat di saluran cerna menentukan seberapa banyak obat yang dapat diserap ke dalam tubuh dan pada akhirnya mempengaruhi efektivitasnya. Jika profil disolusi obat generik mirip dengan obat paten, maka diasumsikan efek terapinya akan sama karena keduanya melepaskan zat aktif dengan cara dan waktu yang serupa. Kemudian ada prosedur disolusi. Tablet cetirizine ini diuji menggunakan alat disolusi dengan media cairan pencernaan buatan seperti HCl 0,1N atau pH 1,2 untuk mensimulasikan kondisi lambung. Ini membantu mengevaluasi bagaimana tablet akan larut saat dikonsumsi. Kemudian kondisi pengujian standar suhu 37 Celcius, kecepatan putaran alat disolusi sesuai monografi farmakope, misalnya 50 rpm. Disesuaikan dengan standar yang tercantum dalam monografi farmakope ini karena agar konsisten dan dapat dibandingkan antar produk. Kemudian ada pengukuran kadar larutan. Di sini ada setelah waktu tertentu, misalnya 5, 10, 15, 30, 45, dan 60 menit. Sampel diambil dari media disolusi. Kadar cetirizine-nya dalam sampel diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang spesifik, misalnya 230 sampai 240 nm. Jadi di sini ada kriteria bioequivalensi untuk menyatakan bahwa obat generik setara dengan obat paten. Salah satu syarat pentingnya adalah profil disolusi harus sangat mirip. Artinya laju dan jumlah zat aktif ini larut dari tablet generik harus mendekati tablet bermerek dalam kondisi uji yang sama. Di sini ada profil disolusi dari obat generik harus menunjukkan tidak lebih dari 10% perbedaan atau F2 similarity faktor kurang dari 50 dibandingkan obat paten. Apa sih itu F2 similarity factor? Jadi F2 itu atau similarity factor ini adalah angka statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kurva disolusi, yaitu profil pelepasan obat generik dan obat paten. Jadi ini F2 kurang dari 50 itu menjadi bukti bahwa obat generik melepaskan zat aktifnya secara setara dengan obat paten yang merupakan syarat penting dalam proses persetujuan dan pemasaran obat generik. Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM atau FDA terkait uji disolusi multimed.
Kenapa harus mensyaratkan uji disolusi multitek? Artinya pengujian dilakukan di beberapa kondisi pH berbeda, misalnya pH 1,2 atau lambung, pH 4,5 dan pH 6,8 sampai atau usus. Dampak dalam farmasi ini, obat cetirizine jika of-pill disolusi tidak setara, maka obat generik cetirizine ini bisa ditolak karena dianggap tidak menjamin kesetaraan bioavailabilitas. Kegagalan dalam uji ini berarti pasien mungkin tidak mendapatkan efek terapeutik yang diharapkan dari cetirizine generik. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil itu cetirizine ini merupakan obat antihistamin yang stabil. Kestabilannya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pH, suhu, cahaya, bentuk, sediaan, dan interaksi dengan eksipien untuk menjamin melalui pengujian disolusi yang ketat. Proses ini melibatkan simulasi kondisi lambung menggunakan alat disolusi dan pengukuran kadar zat aktif dengan spektrofotometer. Demikian materi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang salah. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.